Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, di sini ada bacaan nih teman-teman, si kota ajaib. John Lagu Barrett lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan televisi. Barrett mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik itu dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media komunikasi atau telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Lalu di sini ada topik masalah teman-teman dari paragraf 1 tadi. Apa sih topik masalahnya dari keseluruhan cerita? Nah, topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Logie Baird. Ini ada pada halaman baliknya teman-teman, yaitu halaman 62. Lalu paragraf 2 deret penjelas. Nah, deret penjelas pada paragraf 2 adalah prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Kalian bisa tulis ini saja sudah benar, namun ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Yang Kak Wafik garis bawah ini saja juga tidak apa-apa teman-teman. Lalu ada juga paragraf ketiga termasuk deret penjelas berupa televisi berfungsi sebagai penerima siaran video atau audio dari jarak jauh. Kalian bisa tulis yang Kak Wafik garis bawahi saja, namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah,
penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia, teman-teman. Lalu, kalimat bercetak miring. Tulis pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Nah, tadi ada ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Ini ada pada halaman 63. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara di setiap harinya. Bahkan hampir 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa. Lalu, dan hiburan lainnya, ada juga sinetron. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, di sini ada tabel, teman-teman. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ada beragam informasi dari televisi, itu ada berita, film anak-anak, talkshow, dan sinetron, dan hiburan lain. Lalu ada pengaruh negatif dan positif. Kak Wafik akan memperbesar. Bagi pendidikan, memiliki pengaruh positif berupa memperluas wawasan kita, memperluas pengetahuan kita, memperkaya pengalaman hidup, menunjang pelajaran sekolah. Biasanya ada siaran untuk sekolah juga, teman-teman, ya, di stasiun televisi tertentu, membantu proses belajar. Lalu ada juga pengaruh negatif, misalnya menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar malah untuk menonton televisi, mengurangi kemampuan, muncul efek negatif di kalangan pelajar karena ada beberapa stasiun televisi atau acara televisi yang bukan ditonton pada usianya. Misalkan di pojoknya itu kan ada tulisan RBO, kadang ada 18 plus, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan usianya, teman-teman. Lalu ilmu pengetahuan memiliki pengaruh positif, teman-teman, yaitu menjadi sumber informasi dan pengetahuan dan juga pendidikan, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan pengaruh negatifnya, televisi menghambat produktivitas dan aktivitas belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Misalkan dia kecanduan melihat televisi, jadinya tidak mau belajar. Nah, misalkan saja seperti itu ya. Lalu, ayo mengamati. Renungkan sikapmu selama ini setelah keberadaan televisi di rumahmu. Tulislah rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih tanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Nah, di sini ada pada halaman 65, teman-teman. Kak Wafik sebutkan 6, namun ketika kalian ingin menyebutkan 3 di antaranya juga tidak apa-apa. Menggunakan televisi sebagai sarana belajar. Saya akan belajar dahulu sebelum menonton televisi. Nah, seperti itu. Kelihatan kan tulisannya? Lalu, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik. Lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik, bukan? Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, rangkaian paralel atau paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet.
di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, ini rangkaian paralel, ini rangkaian seri, teman-teman. Kan berbeda rangkaiannya. Lalu, gambarlah rancangan lampu paralel sederhana. Paralel. Nah, ini misalkan saja seperti ini. Ini bisa kalian gambar pada halaman 66, teman-teman. Ada kotak di paling bawah. Nah, itu bisa kalian gambar ini ya. Berikan rancanganmu kepada gurumu. Nah, sekarang coba cermati pertanyaan berikut ini. Nah, apakah lampu pada rangkaian paralel itu menyala dan lain sebagainya? Nah, kita bisa menjawabnya dengan menuliskan di kolom ini, teman-teman, kolom laporan kegiatan percobaan. Nah, nama percobaannya adalah membuat rangkaian paralel. Tujuan percobaannya mengidentifikasi rangkaian listrik tersebut. Alat dan bahannya ada dua buah baterai atau bolam. Lalu ada juga kabel, saklar, 3 buah, gunting, selotip atau lakban. Langkah kerjanya kalian bisa lihat ini, atau mungkin kalian ingin merangkum atau meringkas juga tidak apa-apa. Di sini kan banyak sekali ya tulisan Kak Wafik, panjang sekali ya. Kalian bisa menyingkat ketika kalian terlalu kepanjangan menurut kalian. Kesimpulan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Lalu, ayo renungkan, setiap manusia itu diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda, teman-teman. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, lalu di sini pada kerjasama dengan orang tua halaman 69, bersama orang tuamu amati penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut. Nah, banyak sekali penemuan, misalkan penemuan setrika, bolam, lalu kipas angin, masing-masing memiliki manfaat penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kelihatan kan tulisannya? Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.